Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesama umat Islam saling mengkafirkan atau ketika ada kelompok satu mengkafirkan terhadap kelompok yang lain, maka ingatan kita adalah kepada kelompok Khawarij di masa awal Islam. Pertanyaannya adalah, siapakah kelompok Khawarij ini? Sehingga ada yang menuduh bahwa Wahabi yang suka mengkafirkan itu adalah sebagai neo-Khawarij, kelompok Khawarij baru. Siapakah kelompok Khawarij? Tapi sebelum kita berbicara tentang siapa kelompok Khawarij, kita akan membicarakan terlebih dahulu bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal, maka para sahabat itu berdebat tentang kepemimpinan. Siapakah yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, dan kalau misalnya proses pemilihan itu bagaimana mekanismenya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, siapakah yang akan menjadi pemimpin dan bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin itu. Nah, pada saat itulah maka Umar bin Khattab dengan power yang dia miliki mengangkat dan juga menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Tapi karena popularitas dan juga karena integritas serta persahabatan dan masuk Islam yang pertama dari Abu Bakar Siddiq, tentu penolakannya tidak terlalu tinggi. Setelah itu maka kepemimpinan berikutnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Kepemimpinan Umar bin Khattab ini adalah penunjukan dari Abu Bakar Siddiq. Pasca Umar bin Khattab, maka kepemimpinan dilanjutkan kepada Utsman bin Affan. Nah, pemilihan Utsman bin Affan ini tentu berbeda dengan pemilihan Abu Bakar Siddiq, pemilihan Umar bin Khattab, tetapi melalui Dewan Formatur. Umar bin Khattab itu menunjuk beberapa orang, lalu kemudian beberapa orang itu menunjuk Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan inilah 6 tahun pertama pemerintahan berjalan aman, berjalan tanpa konflik yang berarti. Tetapi setelah pemerintahan tahun yang ke-6, artinya masuk tahun ke-7, ketika tahun ke-7 mulailah orang sudah mulai berkonflik. Sehingga yang terjadi kemudian adalah bahwa Utsman bin Affan, menantu dari Rasulullah SAW, sahabat yang memiliki kekayaan dengan pengorbanan yang tinggi, kekayaannya digunakan untuk mengembangkan ajaran Islam, untuk kepentingan agama Islam, terbunuh. Nah, ketika terbunuh inilah maka digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib itu berkuasa, maka banyak penentangan. Penentangan itu diantaranya adalah dari Tolhah, kemudian dari Zubair, dan juga dari Aisyah. Sehingga muncul namanya Perang Jamal, Perang Unta. Perang Unta disebut sebagai Perang Unta karena Aisyah itu mengendarai unta. Pertempuran ini bisa selesai. Perseteruan umat Islam pada saat itu pun masih terus berlanjut, yaitu dengan bahwa Muawiyah yang menjadi gubernur di Damaskus itu menuntut agar Ali bin Abi Thalib mengusut terhadap sebab-sebab yang menjadi wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, dan juga Muawiyah juga menuduh bahwa di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi menuduh Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap wafatnya Utsman bin Affan ini. Pada saat itulah muncullah perpecahan sehingga memunculkan peperangan. Peperangan itu disebut dengan Perang Siffin. Dan Perang Siffin itu akhirnya karena Muawiyah mulai terdesak, maka Muawiyah menawarkan sebuah perdamaian yang disebut dengan peristiwa Tahkim. Menawarkan perdamaian, dan perdamaian itu lalu memunculkan namanya Tahkim atau arbitrase. Dalam arbitrase itu disepakatilah, yang pertama ada muncul perundingan Ali bin Abi Thalib mewakilkan kepada Abu Musa al-Asy'ari, kemudian yang dari pihak Muawiyah memunculkan wakil namanya Amr bin As. Muawiyah yang diwakili Amr bin As, karena Amr bin As itu lebih junior, maka yang lebih senior adalah, yang lebih sepuh adalah Abu Musa al-Asy'ari untuk tampil dahulu. Ketika tampil dahulu itu, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik ini, maka Ali bin Abi Thalib turun dari jabatan pemerintahan. Sementara pada sisi berikutnya, maka Amr bin As muncullah ke panggung, bahasanya sekarang
Begitu. Ketika muncul di panggung, Amr bin As mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu telah mengundurkan diri, berarti jabatan khalifah itu tinggal satu. Karena itu maka ditetapkanlah Muawiyah sebagai khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan berarti dibaca sebagai sebuah pengkhianatan. Karena itulah maka pada saat itu orang terpecah. Yang pertama, ada orang yang setuju dan ada yang tidak setuju, atau yang awalnya mendukung menjadi pembenci yang paling utama. Kelompok Syiah adalah kelompok yang membela Ali, apapun keputusan Ali itu diikuti. Yang kedua adalah kelompok yang awalnya membela Ali bin Abi Thalib, tetapi menyarankan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan masalah ini serta mengharap supaya Ali bin Abi Thalib tidak menerima tahkim. Tetapi Ali bin Abi Thalib mengatakan untuk perdamaian dia tidak mau menuntut balas terhadap pengkhianatan itu. Maka orang yang awal kalinya membela Ali bin Abi Thalib tapi menyarankan kepada Ali bin Abi Thalib supaya membatalkan tahkim, tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau, maka orang ini kecewa. Saya telah mendukungmu wahai Ali, ternyata kamu tidak mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu saya keluar. Nah, keluar itulah yang kemudian memunculkan kelompok yang keluar itu, kemudian memunculkan namanya kelompok Khawarij. Jadi kelompok Khawarij adalah kelompok orang-orang yang awalnya mendukung Ali bin Abi Thalib, tapi karena Ali bin Abi Thalib tidak mau untuk membatalkan tahkim atau menuntut terhadap kecurangan itu, maka mereka keluar dari pihak Ali bin Abi Thalib dan menyebut dirinya sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang berpikir secara literlek. Mereka mengaku berhukum dengan hukum Allah. Mereka menggunakan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dalam Al-Qur'an, faulaika humul kafirun, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Berarti Tolha, Zubair, Aisyah pun oleh kelompok Khawarij ini dikafirkan. Coba bayangkan, Ali bin Abi Thalib dianggap kafir, Muawiyah pun dianggap kafir, Tolha, Zubair dan Aisyah sekalipun dituduh sebagai kafir. Karena itu orang yang dituduh kafir oleh kelompok Khawarij ini maka halal dibunuh. Karena itu Khawarij merencanakan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Muljam itu berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, tetapi Muawiyah selamat. Nah, kelompok Khawarij itu banyak yang berdiam diri di Harura. Harura itu adalah sebuah daerah yang ada di Kufah, daerah Irak sana, dan mereka itu melantik Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi sebagai pemimpin. Jumlah mereka kira-kira adalah 12.000 orang. Kata Khawarij mereka ambil dari Al-Quran, surat An-Nisa, yang mereka akui dalam surat An-Nisa ayat 100 yang menjelaskan bahwa wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi dalam ayat ini ada kata yakhruj, barang siapa yang keluar dari rumahnya karena berhijrah untuk menuju Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati karena hijrah itu, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha mengasihi. Nah, karena itulah dari kata-kata wa may yakhruj inilah kata-kata Khawarij itu menjadi muncul. Jadi Khawarij itu berhukum dengan hukumnya Allah, tapi pemaknaannya adalah secara literlek, apa adanya, tidak menggunakan analisa, misalnya analisa kesejarahan, melihat asbabun nuzulnya kayak apa, melihat asbabul wurud dari hadis kayak apa, tidak, tapi dia literlek dalam memahami ayat, sehingga dia gampang menuduh orang lain yang tidak sepaham dirinya dengan tuduhan kafir dan bahkan halal darahnya. Orang itu halal darahnya. Karena itulah terminologi kafir gampang sekali diucapkan oleh kelompok Khawarij ini.
Dia berpedoman karena wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Lalu dia berhukum tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Itulah dalil mereka. Wahai sahabatku, kita bisa mengetahui bahwa kelompok Khawarij adalah kelompok yang awal kalinya adalah mendukung Ali bin Abi Thalib, tapi karena Ali bin Abi Thalib dianggap melanggar terhadap perintahnya Allah. Ketika Ali bin Abi Thalib itu menyarankan kepada mereka supaya mereka bergabung kembali dengan kelompok Ali, jawaban mereka, saya mau bergabung tapi syaratnya 3. Yang pertama adalah Ali harus mengakui sebagai kafir, artinya Ali harus menyadari dan mengakui bahwa dirinya kafir. Yang kedua, dia harus bertobat. Dan yang ketiga adalah membatalkan arbitrase atau tahkim tadi itu. Nah, kelompok Khawarij yang suka mengkafirkan dan ingin membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengan dia ini, itu kemudian berpencar-pencar dan menjadi kelompok-kelompok besar. Diceritakan kelompok Khawarij ini terpecah menjadi, ada yang mengatakan 18 kelompok, ada yang mengatakan 20 kelompok. Dan yang paling terbesar adalah kelompok mereka adalah kelompok yang pertama misalnya kelompok Muhakkimah, yang kedua adalah kelompok Az-Zariqah, yang ketiga adalah kelompok An-Najdat, kemudian kelompok Al-Ajaridah, kemudian kelompok Al-As-Sufriyah, kemudian kelompok Al-Ibadiyah. Jadi kelompoknya banyak sekali. Tapi yang menyamakan di antara kelompok-kelompok ini adalah gampang mengkafirkan terhadap orang yang berbeda pendapat dengan dirinya dan menghalalkan darah orang lain yang dianggap kafir itu. Kenapa kok bisa demikian? Karena pemahaman agama mereka yang literlek, sempit, dan lain sebagainya. Karena itu wajar saja kalau misalnya ada orang yang menyebut bahwa Wahabi itu adalah sebagai neo-Khawarij, Khawarij baru. Wahai sahabatku, kalau ada teks, ada ayat Al-Quran, ada hadis dan lain sebagainya, mari kita pahami bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana asbabul wurudnya, dan bagaimana pendapat para ulama memaknai ayat, memaknai hadis itu, lalu kita sesuaikan dengan konteks sejarahnya, supaya ayat dan hadis itu bisa mengawal terhadap sejarah kehidupan umat manusia ini. Itulah Khawarij. Wahai sahabatku, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.